Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bagi yang orang tuanya sakit atau keluarganya ada yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran ke-7. Hati tentram dengan berperilaku terpuji dengan subtema mohon pertolongan. Namun, sebelum kita masuk pada pembelajaran intinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyerap ilmunya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan inti mengenai mohon pertolongan. Disimak dengan baik ya. Mohon pertolongan adalah meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan dan kesulitan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-5. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi, segala sesuatu kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan atau memohon pertolongan ada beberapa macam. Yang pertama, memohon pertolongan agar dimudahkan sesuatu. Yang kedua, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan. Yang ketiga, mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Dan yang keempat, mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Nah, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Nah, cara kita memohon pertolongan kepada Allah dilakukan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, berdoa saja harus dilakukan setiap waktu, baik itu di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, atau di waktu senang maupun susah. Jadi, dalam berdoa, kita tidak harus berdoa saat kita keadaan sedang sulit atau susah, tetapi kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di
setiap waktu, baik itu ketika kita senang ataupun susah. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa penolong kita yang sejati itu hanya Allah. Namun, kita itu sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda dan orang lain bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perlu diingat bahwa penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, contohnya kita sering meminta orang lain agar menolong kita saat kita merasa kesulitan, sedangkan kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah lah yang memberikan pertolongan itu melalui orang yang telah membantu kita. Lalu ada nih contoh lainnya. Apabila kita sedang lapar, nah yang menolong bukanlah nasi atau roti atau makanan apapun yang kita makan. Sebaliknya, Allah lah yang menjadikan makanan itu ada dan menjadikan perut kita menjadi kenyang. Jadi, segala sesuatu itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang langsung memberikan pertolongan kepada kita melalui perantara-perantaranya. Oleh karena itu, anak-anak, jangan sampai lupa bahwa setiap kita mendapatkan kemudahan dalam melakukan sesuatu itu merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah. Nah, berdoanya tidak dalam keadaan ketika kita sulit saja ya, tapi kita harus berdoa baik itu dalam keadaan senang ataupun sedih, baik ketika kita sehat atau sakit, atau ketika kita merasa sempit atau lapang. Pokoknya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, dan anak-anak perlu diketahui juga ya bahwa berdoa itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi banyak-banyak ya kita berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.